Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Memberi hadiah kepada orang yang disayangi, khususnya saat berulang tahun, tentu menjadi momen membahagiakan. Begitu juga cinta kasih seorang cucu bernama Chai Go-chang kepada neneknya yang berulang tahun ke-100. Hadiah yang diberikannya berupa kembang api Sky Ladder. Kembang api itu terbang ke langit membentuk anak tangga. Bentuk anak tangga menakjubkan itu berhasil ditampilkan dengan cantik oleh Chai Yang, seorang seniman, menggunakan bubuk mesiu sebagai pemicu kembang api. Bubuk itu digantung pada balon cuaca setinggi 500 meter, lalu dilepaskan ke udara. Hasilnya, bentuk anak tangga emas tersusun secara cepat di langit dan menghasilkan efek menakjubkan. Aldo Meola Geraldino menjadi mahasiswa termuda di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada usianya masih 14 tahun, remaja kelahiran 19 Desember 2000 ini mampu menembus jenjang mahasiswa dan masuk di Fakultas Kedokteran. Ia menamatkan pendidikannya di SD Negeri 16 Solo, Jawa Tengah dalam 5 tahun. Lulus SD, Aldo lalu bersekolah di SMP 9 Solo. Ia menyelesaikan jenjang SMP dalam waktu 2 tahun. Aldo lantas meneruskan pendidikannya di SMA 1 Solo yang diselesaikan dalam 2 tahun. Anak kedua dari dua bersaudara ini mengaku masuk ke Fakultas Kedokteran UGM lewat jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Hal ini karena meski nilainya sesuai dengan standar jalur khusus, kuota untuk sekolahnya telah habis. Aldo mengaku mempersiapkan diri untuk melewati seleksi itu. Ia tak merasa kecil hati dan berusaha santai serta tidak tegang saat menghadapi ujian. Nama gadis kecil nan cantik itu Han Jiaying. Usianya baru 5 tahun. Meski masih sangat belia, gadis yang berasal dari Shenyang, Cina ini mempunyai kekuatan hebat. Ia bisa menghipnotis para binatang. Hanya dengan sentuhan dan suaranya, Han bisa menunjukkan kemampuannya pada penonton televisi lokal baru-baru ini. Di hadapan penonton, Han bisa memerintahkan hewan untuk tidur nyenyak dan bangun. Ternyata ia telah lama melatih keahliannya ini. Pada acara show tersebut, Han menunjukkan kemampuannya dengan menyuruh anjing, kadal, ayam, katak, dan kelinci untuk tidur. Ketika ia selesai menghipnotis dengan suara dan sentuhannya, para binatang tersebut tampak lemas. Para penonton terkesan dengan kepiawaiannya. Sebenarnya kekuatan untuk menghipnotis bisa dipelajari sendiri dan harus dikembangkan secara terus-menerus. Namun sayang, Han tidak membeberkan seperti apa latihan yang dijalaninya tiap hari sehingga mempunyai kekuatan seperti ini. Just let me love who I want. Karena maraknya serangan hiu di Australia, seorang pengrajin membuat papan seluncur anti-hiu. Papan selancar ini dilengkapi gelombang elektromagnetik yang dapat mengacaukan indera penciuman hiu. Sebelumnya, pengrajin harus mengukur kelurusan papan selancar sebelum mengaplikasikan perangkat penolak hiu tersebut. Perangkat seharga $390 atau sekitar 5,4 juta rupiah ini memiliki pemancar medan elektromagnetik yang dapat mengacaukan indera penciuman hiu hingga tak bisa menyerang manusia. Perangkat penolak hiu itu pun diletakkan pada bagian bawah papan selancar. Perangkat tersebutlah diuji coba oleh peselancar Arlen McPherson. Namun belum diketahui apakah efektivitasnya benar terjamin. Seekor kucing di Jepang dilantik sebagai kepala stasiun kereta distrik Kishi, Wakayama.
Kucing betina bernama Nitama itu menggantikan Tama, kucing lain lebih dulu menjabat yang mati 16 Juni lalu. Tama menjabat kepala stasiun selama 8 tahun sebelum akhirnya sakit-sakitan lalu mati. Para karyawan manusia di stasiun mengaku sengaja mengangkat hewan imut sebagai kepala. Alasannya, ternyata Nitama adalah kucing yang sudah dilatih khusus untuk menjadi maskot stasiun oleh mendiang Tama. Selain itu, kucing yang menjadi kepala stasiun menjadi pengingat bagi segenap karyawan untuk menjaga standar kenyamanan pengguna. Jika kucing saja tidak betah berada di stasiun, artinya karyawan kurang bekerja keras. Kucing ini simbol kenyamanan di tempat kerja. Nitama baru berusia 5 tahun, namun perusahaan kereta listrik Jepang itu mengizinkan kucing remaja ini berkarir sebagai kepala stasiun. Karena dinilai Nitama sudah makan asam garam dalam dunia perkereta apian. Nitama memulai karir sebagai kucing resepsionis di stasiun Idakiso. Selanjutnya, kucing ini naik jabatan menjadi wakil kepala stasiun di Kishi menemani Tama. Tradisi menunjuk binatang memegang jabatan simbolis biasa dilakukan kantor atau fasilitas publik di negeri matahari terbit. Kebijakan unik itu membuat orang tertarik datang. Sebelum Tama diangkat pada 2007, stasiun Kishi nyaris bangkrut karena sepi. Berkat kucing itu, banyak orang memilih naik kereta dari stasiun di pedalaman tersebut. Leonie Müller, mahasiswa berusia 23 tahun di kota Stuttgart, Jerman, sudah kapok membayar sewa kos sebesar 7,2 juta rupiah sebulan lantaran dia bertengkar dengan ibu kosnya. Akibatnya Müller memutuskan tidak ingin lagi tinggal di rumah kosnya. Dia kemudian mencari informasi tentang tiket kereta yang membolehkan penumpang berkeliling kemana saja di Jerman. Ternyata harga tiket itu hanya 5,4 juta rupiah. Sejak Mei lalu, akhirnya Müller mulai merasakan tinggal di kereta dan berkeliling Jerman. Dia merasa lebih bisa menabung uangnya dan melihat seantero Jerman ketimbang menghabiskan uang membayar sewa kos. Tapi tentu saja, Müller tidak tidur malam di kereta karena khawatir soal keamanan. Ketika dia tidak sedang di kereta, Müller menghabiskan waktu bersama pacarnya, temannya, atau keluarganya. Dia mengatakan cukup bahagia dengan hidupnya sekarang dan tidak keberatan dengan hidup sendiri di perjalanan. Seorang reporter televisi dan juru kamera dari stasiun televisi WDBJ di Amerika Serikat tewas ditembak saat siaran langsung beberapa hari lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, reporter perempuan Allison Parker tengah mewawancarai seorang wanita di Bridgewater Plaza. Saat itu dia tengah bertanya tentang pariwisata di kawasan tersebut. Ketika mereka tengah berbincang, terdengar sekitar 7 kali tembakan yang membuat Parker dan wanita itu berteriak ketakutan lalu berusaha menyelamatkan diri. Parker sempat terlihat membuka mulutnya karena kaget, lalu gambar mendadak mengarah miring ke lantai, menandakan terjadi sesuatu dengan juru kamera. Stasiun televisi WDBJ kemudian mengumumkan reporter Allison Parker yang berusia 24 tahun dan juru kamera Adam Ward yang berusia 27 tahun tewas dalam penembakan itu. Kondisi wanita yang tengah diwawancarai itu kini belum dipublikasi. Polisi pun telah menangkap pelakunya, yaitu Fester Flanagan, yang juga merupakan mantan reporter di stasiun televisi yang sama dengan 2 korban yang dibunuhnya. Dikabarkan dia pun menembak dirinya sendiri saat polisi berusaha menangkapnya. Selama bekerja sebagai reporter di WDBJ, Flanagan dikenal dengan nama beken Brace Williams saat mengudara di televisi. Belum diketahui motif dan alasan utama Flanagan yang mendorongnya membunuh 2 mantan rekan kerjanya tersebut. Aksi Flanagan diduga dilakukan secara terencana. Pria itu bahkan sempat mengunggah 2 video yang memperlihatkan peristiwa penembakan 2 mantan rekan kerjanya itu di akun Twitter miliknya. Seorang tentara angkatan laut Cina bernama Fu Juin mampu memecahkan rekor dunia tidak berkedip selama 57 menit 24 detik. Laporan dari People's Daily Online mengatakan Fu Juin sanggup menahan sakit mata akibat tidak berkedip selama itu. Dia tidak saja mengalahkan kemampuan teman-temannya di marching band angkatan laut, tapi juga menumbangkan rekor sebelumnya.
Fu mengidap trakoma, penyakit yang membuat matanya sakit di bagian permukaan dan dia tidak kuat untuk tidak berkedip ketika matanya kena angin. Kelompok marching band Angkatan Laut diundang mengikuti parade militer untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua di Beijing. Untuk mengikuti acara itu, anggota marching band diharuskan menahan mata tidak berkedip selama 40 detik. Fu kemudian melatih matanya dengan berdiri menghadap arah angin dan matahari ketika latihan formasi marching band berlangsung. Dia awalnya mampu menahan matanya tidak berkedip selama 10 menit, lalu 20 menit, dan seterusnya. Dia merasa sakit di matanya berkurang dan tidak berair. Seorang anak lelaki berusia 12 tahun tak menyangka bahwa dirinya telah merusak lukisan bersejarah senilai 1,5 juta US dollar di pameran The Face of Leonardo, Images of a Genius, Huashan, Taiwan. Kejadian itu bermula saat lelaki berbaju biru terpleset dan tak sengaja mendaratkan tangannya di lukisan tersebut. Begitu dilihat, lukisan flower karya Paolo Porpora itu sudah sobek. Kurator pameran Andrea Rossi mengaku terkejut. Apalagi lukisan tersebut sudah berumur 4 abad dan diperkirakan berharga 1,5 juta US dollar atau 21 miliar rupiah. Namun dia tidak menyalahkan bocah itu dan meminta keluarganya mengganti rugi. Panitia beralasan anak tersebut tidak sengaja merusak lukisan bersejarah itu. Dia juga datang untuk menikmati lukisan, bukan bermain. Untungnya panitia telah mengasuransikan lukisan tersebut sehingga pihak asuransi akan menanggung sekaligus memperbaikinya. Pemirsa, Tula on This Week versi On The Spot. Just because she looks so adorable, we both put our sunblock on, laid on the beach and vowed that we